Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Markas Pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang pinjaman online legal teman-teman ya. Dimana di aplikasi pinjaman online legal ini meskipun legal sering menyebar data ke beberapa kontak kita, misalkan kita telat bayar. Jadi buat teman-teman yang saat ini gagal di pinjaman online legal ya, kalian simak terus video ini karena di sini saya akan menginformasikan atau berbagi pengalaman pinjaman online legal apa sih yang sering sebar data ke beberapa kontak. Nah, jadi buat teman-teman yang terjerat di pinjaman online ya, baik itu ilegal maupun legal teman-teman ya, khususnya yang legal ini teman-teman ya, karena pinjaman online legal tapi masih sebar data, seharusnya kan tidak kalau sudah legal ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas di pinjaman online apa saja yang sering sebar data ya, seperti itu. Oke, tanpa basa-basi teman-teman ya, langsung saja di sini saya akan membahas di aplikasi kredit pintar dulu ya, yang pertama ini teman-teman ya. Oke, nah ini adalah aplikasi kredit pintar yang sudah resmi OJK ataupun legal teman-teman ya. Jadi ini aplikasi resmi ya dan legal seperti itu. Nah, ini aplikasi kredit pintar ini sering menyebar data ya ke beberapa kontak kita ya di luar pondar seperti itu. Nah, di sini saya perlu menginformasikan khususnya buat kalian yang terjerat di aplikasi kredit pintar ya. Nah, dari aplikasi kredit pintar ini biasanya kalau kita telat 1 hari 2 hari pastinya kita akan dicat ya atau ditagih ya. Karena memang kita tidak bisa melunasi kan seperti itu, pastinya kita dapat teror seperti itu. Nah, misalkan teman-teman sudah disebar datanya, karena apa sih? Karena di sini ada fakta. Teman-teman subscriber ataupun penonton di YouTube saya itu ada yang sharing sama saya. Sebenarnya bukan semua sih, beberapa yang disebar data oleh pihak aplikasi kredit pintar ini. Jadi intinya telat 1 hari 2 hari masih mending, kemudian 3 hari bahkan 1 minggu 2 minggu ada yang disebar datanya karena masih belum bisa membayar atau melunasi hutang tersebut di aplikasi gitu. Jadi dari kemarin-kemarin sudah dikonfirmasi ya Pak, masih belum ada dana, masih cari dana, masih nunggu gajian. Itu sudah sering dilakukan misalkan ada cat ya. Nah, itu dari pihak aplikasi memang sih kalau cara penagihan memang tidak mau tahu sih alasan apapun meskipun kita respon, tapi setidaknya kalian tetap harus merespon seperti itu agar data kalian tidak disebar. Nah, tapi kenyataannya ini dari pihak aplikasi legal, tapi bukan semua subscriber saya yang disebar ya, beberapa. Nah, di sini saya cuma menginformasikan saja. Ini ada yang disebar ke beberapa kontak. Jadi kalau dari saya, misalkan teman-teman sudah mengalami kasus yang seperti ini, kalian mending nggak usah dibayar ya, karena dari pihak aplikasi bisa nggak mengembalikan penyebaran data itu. Kan kita harusnya kita malu, karena sudah disebar data kita kan seperti itu. Jadi misalkan kalian telat 1 hari 2 hari kemudian tiba-tiba data kalian disebar oleh pihak aplikasi, mending kalian nggak usah dibayar seperti itu ya. Misalkan ada cat DC mau datang, silahkan datang. Saya tunggu aja Pak di rumah Pak. Seperti itu aja ya. Tapi bukti penyebaran data kalian harus simpan seperti itu. Misalkan DC datang, konfirmasi aja ya. Ini salah satu aplikasi kredit pintar yang sering sebar data. Tapi tidak seluruh yang sharing sama saya itu disebar datanya, tapi beberapa. Nah, di sini saya hanya menginformasikan saja buat teman-teman yang saat ini gagal di aplikasi kredit pintar. Nah, ini aplikasi yang pertama teman-teman ya. Oke, jadi mending misalkan kalian sudah disebar datanya, mending nggak usah dibayar sih, iya kan? Karena sudah disebar data ya. Harusnya dari pihak aplikasi memahami sih, misalkan kita telat 1 hari 2 hari bahkan 1 minggu, karena kebutuhan orang itu beda-beda kan seperti itu. Ada yang pas kita pegang uang, pas kita nggak ada uang kan seperti itu harusnya kan. Oke, lanjut teman-teman ya. Di sini aplikasi yang kedua yang sering sebar data itu aplikasi Monas ya. Nah, jadi ini aplikasi Monas ini sudah legal ya. Istilahnya ini sudah resmi OJK teman-teman. Tapi ada juga ya dari teman-teman yang sering disebar data. Karena saya informasi seperti ini dapatnya dari teman-teman subscriber yang sering sharing gitu loh. Gitu. Bahkan puluhan yang disebar data. Nah, ini sama aja teman-teman, misalkan kalian telat 1 hari 2 hari, pastinya kan kalian ditagih, di chat, di WA itu sudah biasa. Jadi respon aja, ya Pak masih belum ada dana, seperti itu. Karena memang tidak ada dana kan, buktinya seperti itu.
Jadi cukup kalian konfirmasi. Nah misalkan tiba-tiba dapat 2 hari, 5 hari, 1 minggu kemudian disebar data, ya mending kalian nggak usah bayar sih, ya kan? Iya memang kita kan sudah ada tanggal jatuh tempo, tapi kalau kita tidak ada dana mau gimana? Dari pihak aplikasi tiba-tiba sudah konfirmasi masih belum ada dana, kemudian tiba-tiba data kita disebar. Nah mending nggak usah dibayar sekalian. Yang penting bukti penyebaran data kalian simpan aja seperti itu ya. Misalkan ada chat DC mau datang, silahkan datang, saya tunggu. Itu seperti itu juga teman-teman. Jadi intinya misalkan kalian telat bayar di aplikasi pinjaman online legal, kalian cukup respon dengan baik. Nah kemudian sudah direspon dengan baik, tiba-tiba data kalian disebar, ya kalian nggak usah dibayar, ya kan? Seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah ini aplikasi yang kedua. Kemudian yang ketiga teman-teman ya. Kemudian yang ketiga itu KTA Kilat ya. Sebenarnya bukan keseluruhan orang-orang yang sharing sama saya itu disebar, enggak. Tapi beberapa ya, beberapa teman subscriber lah. Di sini saya cuma menginformasikan ya, takutnya kalian seperti itu juga. Jadi intinya kalian respon dengan baik seperti itu. Kebanyakan disebar itu teman-teman itu biasanya nggak pernah respon. Meskipun aktif nomor yang didaftarkan tapi tidak pernah respon, itu bisa terjadi disebar data seperti itu ya. Ya, misalkan kalian nggak respon ya terserah kalian. Di sini saya cuma berbagi saja. Misalkan kalian telah di aplikasi KTA Kilat ataupun Kredit Pintar ataupun Monas, itu kalian respon dengan baik, bilang masih belum ada dana Pak, seperti itu dengan baik-baik. Setelah kalian konfirmasi dengan baik-baik masih tetap aja ada penyebaran data, ya mending kalian nggak usah bayar. Nah seperti itu ya, itu dari kami teman-teman ya. Tapi misalkan kalian mau bayar ya nggak apa-apa, boleh aja ya, seperti itu teman-teman. Nah ini aplikasi KTA Kilat yang sering juga ya, yang ya beberapa kontak ya dari teman-teman ya, penjuru lah ya, yang disebar data. Bang gimana bang, data saya sudah disebar, ya mending nggak usah dibayar ya, gitu aja. Tapi misalkan kalian ada etikat baik, meskipun disebar ya kalian bayar ya boleh-boleh aja ya. Jadi intinya seperti itu aja lah ya kalau pinjaman online. Jadi pinjaman online itu tidak harus ilegal yang sebar data, yang legal pun ada gitu loh, karena banyak bukti-bukti itu teman-teman ya. Oke, ini yang ketiga ya untuk aplikasi KTA Kilat ya. Kemudian yang keempat ya, yang keempat Aku Laku teman-teman ya. Aku Laku juga itu sebenarnya sudah bukan legal itu istilahnya. Kalau pinjaman online itu istilahnya sudah bapaknya, itu sudah yang nomor 1 lah. Tapi ada juga teman-teman yang disebar. Tetap saya sarankan, misalkan teman-teman sudah gagal di pinjaman online Aku Laku, data kalian disebar ke seluruh kontak ataupun di luar kondar kalian, ya kalian nggak usah bayar, kalian tantang aja, silahkan ke rumah, saya tunggu. Saya mau konfirmasi kenapa data saya disebar. Saya masih telat 1 minggu, 2 minggu, harusnya gitu kalian. Sudah main sebar data. Dari kemarin-kemarin saya sudah konfirmasi, ya masih belum ada dana. Memang sih dari pinjaman online itu tidak mau tahu alasan apapun, meskipun kita respon tidak mau, tetap sekarang harus bayar, intinya seperti itu. Tapi kalian tidak usah takut, kalian respon, iya Pak, kalau sudah ada dana pasti saya bayar. Nah jikalau teman-teman sudah merespon seperti itu, kemudian ada penyebaran data, nah itu ada di pihak kalian juga sih, kalian mau bayar apa enggak. Kalau dari saya nggak usah dibayar sudah teman-teman ya. Oke, jadi banyak suara ayam berkokok teman-teman, karena saya suka dengan ayam teman-teman ya. Jadi kayaknya teman-teman banyak yang terganggu. Saya penting banget ini untuk mengonfirmasikan informasi ini ya. Karena banyak juga dari teman-teman yang gagal di pinjaman online legal itu yang disebar datanya. Jadi misalkan kalian disebar seperti itu ya kalian kembali ke kalian sendirilah mau dibayar apa enggak. Karena banyak teman-teman yang gagal tapi nyatanya tidak didatangi DC. Sekalian ditantang, misalkan DC mau datang itu tidak datang kok ya. Teman-teman hanya panik, misalkan ada chat tim lapangan mau datang besok jam 3, itu sudah biasa. Pinjaman online apapun memang seperti itu, surat, bahkan foto tim lapangan sudah ada di lokasi kalian ya, terdekat, lokasi terdekat, itu sudah biasa. Tidak bakalan datang ya. Iya, balas saja, silahkan Pak, saya tunggu. Kalau datang kalian langsung chat saya, benar ya, tidak bakalan datang.
Di sini saya tidak mengajarkan kalian untuk gagal bayar, tidak. Tapi setidaknya kalau kalian telat bayar, kalian respon dengan baik. Misalkan kalian masih belum ada dana, ya kalian bilang masih belum ada dana, masih cari dana, masih nunggu gajian, seperti itu. Tidak usah main panik-panik, bang gimana bang, ini sudah ada chat seperti ini, apakah DC datang ke rumah? Aduh, itu tidak bakalan. Kalian balas aja, ya pak saya tunggu di rumah jam berapa, seperti itu. Kalau datang kalian chat saya langsung. Bener ya, itu hanya ketakutan dari diri kalian sendiri. Bener teman-teman, tidak bakalan datang ya. Meskipun kalian sudah dapat video, tim lapangan sudah ada di lokasi ini, ataupun foto di dalam mobil, itu biasanya tim lapangan sekitar orang 5, nggak bakalan. Uang berapa mau datang ke rumah sampai 5 DC? Iya kan? Harusnya kalau DC datang ke rumah itu bukan serem-serem, orangnya baik banget. Mungkin satu Indonesia ya itu waktu itu yang baik. Karena kenapa? Kalau kita marah-marah ke rumah orang ini bisa kalian teriakan maling bisa saja, ya kan? Karena itu rumah kalian. Apa yang ditakuti sih? Karena memang tidak ada dana. Biasanya ada juga teman-teman yang bertanya, bang apakah ambil barang bang? Mau ambil barang apa? Itu pinjaman online. Mau nyita barang nggak ada. Ya, itu hanya gertakan atau cat-cat dari pihak aplikasi saja ya. Jadi buat teman-teman kuatin mental lah. Misalkan kalian masih belum bisa melunasi seperti itu ya, di pinjaman online cukup kalian respon dengan baik. Tidak usah takut, belajar apa ya, perkuat mental seperti itu teman-teman ya. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja teman-teman. Jika ada pertanyaan kalian bisa komen ya seperti itu. Jangan lupa di subscribe channel ini ya, karena channel ini selalu membahas atau berbagi tentang gagal bayar pinjaman online, baik itu ilegal maupun legal teman-teman ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.